DJ, pelaku penyerangan Sutomo, pedagang semangka di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, hanya bisa tertunduk usai ditangkap anggota Reskrim Polsek Kramat Jati di lokasi persembunyiannya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Barang bukti berupa celurit, jaket, celana, dan botol untuk menyimpan air keras turut diamankan petugas. Diketahui, motif pelaku melakukan penyerangan terhadap korban karena sakit hati lantaran istrinya berselingkuh dengan korban sejak 3 bulan lalu. Kronologis secara singkat saya jelaskan, awal Oktober antara tersangka dengan inisial DJ lalu dengan korban dan istri tersangka memiliki permasalahan keluarga bahwa saudara tersangka sakit hati karena ada hubungan asmara antara tersangka dengan antara korban dengan istri daripada tersangka. DJ mengaku dirinya mengetahui perselingkuhan istrinya dengan korban melalui pesan singkat di media sosial. Korban sempat menjanjikan akan menikahi istri pelaku, namun saat ditanyakan, korban malah menantang pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dirinya terbukti melanggar pasal 338 KUHP. Sementara itu, salah satu korban lainnya yang turut terkena siraman air keras masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sebuah video amatir yang menunjukkan kawasan lautan pasir Gunung Bromo tergenang banjir viral di media sosial. Video berdurasi 30 detik ini merekam aliran deras banjir di kawasan tersebut hingga menyebabkan sejumlah pengendara motor terjebak. Kepala Resort Lautan Pasir Gunung Bromo Seksi 1 Arianto mengatakan bahwa kejadian ini bukanlah banjir, namun terjadi karena hujan deras terus mengguyur kawasan pegunungan di wilayah Bromo. Selamat malam. Debat ketiga calon presiden berlangsung sengit, drama hingga adu data tersaji antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto, hingga Ganjar Pranowo. Benarkah tema tentang debat pertahanan justru membuat Prabowo kewalahan? Kita akan bahas lengkapnya dalam The Prime Show. Saya Abraham Silaban. Mirsa, langsung saja kita awali informasi mengenai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang hadir dalam peringatan HUT ke-51 PDIP di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta. Musik, kemudian juga tari-tarian. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyambut kehadiran Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hadir pula Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Sementara Presiden Joko Widodo dipastikan tidak hadir dalam acara tersebut karena dalam agenda kunjungan kerja ke Filipina. Dalam pidatonya, Megawati mengajak para kader partai untuk memperkuat kedekatan dengan rakyat. Megawati juga minta elit politik untuk tidak melupakan akar rumput dan wong cilik. Merdeka ya merdeka. Lupa bahwa negara ini dibuat dengan susah payah, bahwa kita ditekan 3,5 abad oleh para penjajah. Lalu sekarang para elitnya, orang-orang yang sudah berkelayakan, melupakan yang namanya akar rumput, yang namanya wong cilik, yang masih sengsara, yang tidak berkeadilan. Sekali lagi saya katakan, kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput, rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Saya selalu bilang kalau ngomong tuh sekarang 3 kali. Kenapa? Karena nomor kita 3. Debat ketiga Capres-Cawapres 7 Januari lalu berlangsung panas. Presiden Joko Widodo pun menilai jalannya debat calon presiden tidak mengedukasi rakyat. Substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa.
Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi. Tidak hanya omon, kerjanya omon saja. Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik, karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, data pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Luar biasa ya, penampilan Bapak dievaluasi oleh anak sendiri. Oh iya, haruslah. Saya satu-satunya orang yang bisa jewer telinga calon presiden itu anaknya. Mirsa, dalam debat ketiga calon presiden 2024, sejumlah pernyataan menarik dan gestur-gestur dimunculkan oleh ketiga calon presiden. Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Bersama saya, di sebelah kiri saya, Ibu Monika Kumalasari, pakar gestur dan mikroekspresi. Selamat malam, Bu Monika. Selamat sore. Ya, kita juga bergabung bersama dengan Pak Anton Ali Abbas, pengamat pertahanan. Selamat malam, Pak Anton. Ya, kita hadirkan terlebih dahulu, kita ingatkan memori publik apa saja yang terjadi di sana. Kita hadirkan cuplikan mengenai perdebatan yang panas antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan mengenai etika. Kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia, kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Ya, Bu Monika, Anda punya analisa sendiri mengenai cuplikan yang baru saja kita tayangkan? Ya, jadi kalau kita perhatikan dari mikroekspresi wajah, ini saya sedikit kesampingkan dulu karena secara fisiologis gitu ya, ini tidak banyak perubahan ya. Namun kita bisa mengamati mulai dari suara yang kemudian meninggi. Ada suara yang lebih edge meninggi, artinya mulai timbul kemarahan gitu ya. Nah, ketika yang dibahas adalah mengenai ethics gitu ya. Ini kemudian Pak Prabowo selalu ini kemudian timbul rasa marah dan tidak nyaman, dan kemudian yang kita perhatikan di sini adalah Pak Anies tetap dengan state management yang baik. Ya, artinya
saya tidak melihat ada kebocoran-kebocoran ya dari ekspresi di wajah. Ya artinya ekspresi yang tidak terlihat karena yang saya amati adalah mikronya seperti itu. Jangan-jangan Pak Anies sudah mengantisipasi reaksi yang bersangkutan. Ya, atau karena sebetulnya semenjak dari awal ketika dari visi misi ini sudah 340 hektar itu sudah disampaikan dulu sampai direvisi pada saat di segmen kedua gitu. Artinya dari awal memang sudah dipersiapkan untuk ini. Begitu. Oke, tapi mengenai etika, Anda disebutkan tadi bahwa Anda tidak pantas bicara soal etika. Menurut Anda apakah ini kaitannya dengan personal? Ya, ini saya mengamati bahwa yang disampaikan ini adalah dengan menggunakan assumptive question, begitu kan ya. Nah, assumptive question biasanya digunakan untuk menyerang seseorang secara personal. Oke, artinya secara konteks apa yang dipercakapkan di sana punya background. Punya masa background, lalu. Ya. Semata-mata tidak hanya mengenai tema debat pertahanan maksud kami, tapi pada prinsipnya itu juga mengandung hubungan antara keduanya yang kita tahu juga punya sejarah ya. Ya, karena ini adalah tinggal satu kali lagi. Jadi apapun akan dilakukan oleh 01 yang elektabilitasnya juga turun untuk mendongkrak seperti itu. Jadi di awal memang sudah diberikan bombardir ini begitu ya. Oke, jadi Anda melihat juga jangan-jangan Pak Anies memang semata-mata memantik pertanyaan yang sedemikian rupa sehingga pada akhirnya sudah mengekspektasikan atau mengantisipasi sesungguhnya bahwa Pak Prabowo akan kemudian menjawabnya dengan demikian. Betul. Oke. Ya, salah satunya juga kemudian ada istilah yang keluar. Ini istilah yang ramai belakangan ini Bu Monika dan Pak Anton, istilah omon-omon. Nah, oke, kita dengarkan dulu istilah omon-omon yang terjadi ketika lagi-lagi nih antara Pak Prabowo dan Pak Anies berdebat. 1, butuh lapangan kerja. 2, dia butuh daya beli yang baik. Dan yang ketiga, mereka butuh pekerjaan karena ada lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah. Baik, waktu Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh, ingarso sung telodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa, tidak bisa. baik. Tanggapan Anda, Bu Monika? Ya, omon-omon ini menjadi viral sekali karena bukan merupakan satu bahasa yang lazim dipakai, begitu ya. Nah, kemudian kalau ketika seseorang keluar dari pakemnya, kemudian mengeluarkan hal-hal seperti itu, nah ini biasanya terjadi ketika seseorang itu udah stres, gitu ya. Nah, terus kemudian kalau kita karena negara kita, gitu, saya perhatikan karena saya harus mengeksklusifkan ekspresi wajah karena kondisi fisiologis, karena kondisi kesehatan dan sebagainya. Jadi di wajah manusia itu ada lebih dari 40 saraf yang dia bertanggung jawab menampilkan ekspresi tertentu. Nah, karena kondisi fisiologis dari Pak Prabowo, sehingga saya memilih untuk memperhatikan kanal-kanal yang lain. Sehingga tadi suara negara lain percaya dengan kita, nah turun di situ artinya beliau juga tidak yakin terhadap statement yang disampaikan. Tapi mengenai istilah omon-omon itu memang dimuarakan ke Pak Anies? Ya. Oke. Karena dalam konteks ini memang langsung menjawab kepada Pak Anies ya. Ya, karena disebutkan tadi sepakat dengan Ganjar. Betul. Tapi kemudian keluarlah istilah omon-omon yang di luar ekspektasi saya. Ini istilah baru sebetulnya. Pak Anton sampai tersenyum. Ini jangan-jangan Anda sudah mengerti istilah itu jauh-jauh hari. Saya pikir itu salah omong. Iya, kan tapi kok agak berulang kali ya. Artinya kalau berulang kali, jangan-jangan memang itu yang dipahami oleh Pak Prabowo. Saya nggak tahu, saya kurang tahu apakah itu memang disiapkan untuk viral. Karena ini kita lagi masa kontestasi, kata viral itu menjadi penting. Iya kan, gemoy langsung gitu. Jadi
saya belum tahu apakah memang omon-omon ini adalah sesuatu yang direncanakan, gitu ya kan? Atau ini memang spontanitasnya dari Pak Prabowo sendiri. Nanti mungkin Bu Monica bisa ngeliat ini, karena sebelumnya kan ngomongnya omong-omong, gitu. Habis itu omon-omon, gitu ya kan? Jadi kan dari tayangan tadi kan kelihatan gitu. Jadi ketika ngomong Ganjar tuh omong-omong, gitu. Tapi habis itu kan diganti omon-omon, gitu. Jadi ini yang saya belum dapat informasi, gitu ya. Apakah ini memang disengaja dipersiapkan gitu ya, dipersiapkan bahwa nanti setiap debat harus ada yang viral karena bagaimanapun juga itu akan membantu mereka. Karena kan ketika kita bicara debat capres ini kan ada dua tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah tentu menyosialisasikan dan menjelaskan apa yang sudah ditulis dalam dokumen visi misi. Betul. Itu yang satu yang utama. Tapi yang kedua adalah untuk meningkatkan atau menjaga elektoral. Jadi nggak heran kemudian misalnya kalau kita lihat Mas Anies dan Mas Ganjar itu sudah melakukan serangan dari mulai segmen 1 sampai segmen akhir. Kenapa? Tag team ya gitu ya? Iya, saya ngelihatnya gini, ini kan tema pertahanan, lalu hubungan internasional, geopolitik, dan keamanan. Ini kan seringkali banyak yang anggap bahwa ini adalah temanya Pak Prabowo banget. Ya. Pak Prabowo sedang menjabat Menteri Pertahanan, dia punya pengalaman segudang tentang itu. Betul. Jadi mau tidak mau secara di atas kertas, Pak Prabowo itu di atas angin. Pak Anies mungkin ada singgungan dengan hubungan internasional, karena beliau pernah bersinggungan dengan diplomasi kota-kota. Sementara yang paling agak jauh ini kan Pak Ganjar. Jadi Pak Ganjar ini posisinya underdog, yang middle ini Pak Anies gitu. Tapi yang paling utama kan, jadi di atas kertasnya demikian. Karena di atas kertas demikian, maka tentu saja ekspektasi terhadap Pak Prabowo sangat tinggi. Yang tinggi itu Pak Anies, karena Pak Anies adalah dosen, pasti jago menata kata-kata, dan Mas Ganjar ini yang paling bawah nih, gitu ya. Tapi kan kemudian karena beliau adalah seorang Menteri Pertahanan, dan ini topiknya berkaitan dengan pertahanan, maka saya menganggap bahwa topik itu sekalipun Pak Prabowo menguasai, Pak Prabowo itu sifatnya pasti sebagai petahana. Strategi yang pasti diterapkan adalah defensif, bertahan. Dia nggak mungkin menyerang, karena nggak menyerang diri sendiri. Ya, menyerang pemerintah. Sementara Mas Anies dan Mas Ganjar kan dia berjarak, maka strategi yang akan dilakukan pasti menyerang. Karena ini adalah cara mereka untuk mengejar ketertinggalan, terutama elektabilitas gitu ya. Jadi nggak heran kemudian kalau misalnya dari segmen 1 mereka langsung menyerang. Jadi menurut Anda siapa yang tampil mukau? Nah, kalau singkat saja, di antara ketiganya, sebelum kita break. Di antara ketiganya, saya melihatnya gini, ada plus minusnya, gitu ya. Tapi kalau misalnya yang di luar ekspektasi, jelas Pak Ganjar. Pak Ganjar di luar ekspektasi, apa variabel penjelasannya kita akan bahas saat lagi. Kita harus break sejenak, kami akan kembali untuk Anda saat lagi. Tidak hanya omon, kerjanya omon saja. Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik, karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, data pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Luar biasa ya, penampilan Bapak dievaluasi oleh anak sendiri. Oh iya, haruslah. Saya satu-satunya orang yang bisa jewer telinga calon presiden itu anaknya. Anda kembali di The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Saya masih berbincang bersama dengan Bu Monica Kumalasari, pakar gestur, dan juga Pak Anton Ali Abbas. Saya kembali ke Bu Monica. Bu Monica, apakah kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang menyebutkan Pak Anies posturing dalam debat itu bisa dimaknai secara serius? Ini sangat serius sekali ya, karena kalau kita lihat dari keseluruhan kanal yang bisa digunakan untuk dianalisa, mulai dari makro gestur, kemudian mulai dari suara, tekanan, intonasi, dan sebagainya, ini sangat mendukung. Jadi kita sendiri pemirsa juga sudah melihat deg-degan juga ini dengan kondisi ini, karena dari awal udah ngegas begitu ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat serius. Nah, kalau apakah kanal-kanal yang bisa diamati tadi beresonansi nggak dengan mata awam yang melihat mengenai hal ini, dan ternyata ratingnya adalah scoringnya adalah Pak Prabowo
yang paling rendah begitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan sekarang Pak Anies dengan Pak Ganjar, ya, netizen mengatakan bahwa Pak Anies nomor 1, bedanya dikit, kemudian Pak Ganjar dan kemudian Pak Anies. Tapi saya mau memberikan perspektif yang lain. Ini datanya berubah-ubah sebetulnya. Ada versi lain juga yang mengatakan Pak Ganjar di atas, kemudian Pak Anies di bawah, dan Pak Prabowo ketiga, atau sebaliknya berubah-ubah? Justru malah saya ingin memperkuat dengan analisa ini. Jadi saya menganggap bahwa ini ada dua di sini, Pak Anies, kemudian Pak Ganjar, kemudian Pak Prabowo. Ini sepakat seperti ini. Nah, kalau Pak Anies ya, ini kan adalah yang muncul di media. Ya. Sementara pengguna media adalah orang-orang terpelajar. Ya, sementara masyarakat kita rata-rata boleh dipukul rata lulusan SMP, begitu. Nah, mana yang sesuai dengan mudah ditangkap oleh bawah sadar dari pemirsa, ya, yang kelas itu adalah mayoritas. Ini apa yang ditampilkan oleh Pak Ganjar. Kenapa? Karena kalau modalitas manusia ada visual, auditory, kinestetik, ya, visualnya dapat Top Gun, ya. Dengan penampilan seperti itu dan konsisten ketika beliau di setiap debatnya itu menampilkan sesuatu yang berbeda. Jadi warna baru ya? Warna baru, dan kita melihat sesuatu yang rangsangan visual itu 75% segar, ya? Lebih, ya? begitu ya, lebih mudah diterima, begitu. Oke, kita akan simak dulu bagaimana kemudian disebutkan tadi Anies dan Ganjar memberikan penilaian, penilaian terhadap Kementerian Pertahanan, atau saya menilai secara spesifik kepada kinerja Pak Prabowo kelihatannya. Kita ingatkan kembali memori publik cuplikan debatnya. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak maaf mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit. Tapi waktu saya terbatas, jadi saya transparan, saudara. Dan yang saya katakan, kalau kita bicara MEF itu mulai dari berapa periode yang lalu. Ya, kalau kita mau buka-bukaan, Menteri Pertahanan sebelum saya, apakah tidak juga berpengaruh? Juga Menteri Keuangan yang banyak tidak menyetujui disbursement. Jadi mari kita diskusi dengan baik. Ya, itu dia ketika Pak Ganjar menantang Pak Prabowo buka-bukaan soal data. Sebagai pengawal pertahanan, apa yang Anda nilai? Pertama, bahwa ketika kita bicara tentang sektor pertahanan, itu cara ngomong tentang global, itu memang ada tendensi untuk kerahasiaan. Betul. Gitu ya, tidak bisa semua dibuka gitu, mau di negara manapun. Kenapa? Pasti dia akan bilang bicara tentang satu, ini adalah unsur rahasia. Kedua adalah ngomong bicara tentang ini adalah kepentingan yang memaksa urgensinya. Yang ketiga adalah bicara tentang keamanan nasional ataupun kepentingan nasional. Jadi ada alasan tiga itu, kemudian seringkali sekalipun anggaran pertahanan itu tinggi, selalu akan dicoba untuk sektor ini ditutup-tutupi. Karena ada cerita tentang strategis. Tapi pada prakteknya kan dalam transparansi kan itu penting. Karena itulah kemudian di global itu ada desakan untuk bagaimana kemudian kita memberantas korupsi di dalam pertahanan. Karena apa? Ketertutupan tadi, ada ketertutupan. Survei Transparansi Internasional mengkategorikan Indonesia kategorinya D. Itu survei tahun 2015 dan 2019. D itu apa? D itu artinya bahwa sektor pertahanan di Indonesia itu kategorinya tinggi.
itu setara dengan Zimbabwe. Gitu. Sementara di tempat lain kan, wah kalau nanti dibuka semua orang tahu. Enggak juga. Bahwa jelas ada undang-undang yang mengecualikan soal pertahanan. Ngomong tentang strategi militer, operasi militer, teknis militer, yang detail-detail itu memang dirahasiakan. Tapi ketika kita bicara tentang anggaran pertahanan, pemanfaatannya kayak apa, perencanaan, lalu kebijakan, strategi, doktrin, itu sudah terbuka dari 2003. Jadi kita itu 2003, 2008, 14, 15, publik itu bisa mudah mengakses. Oh, doktrin pertahanan kita itu apa? Strategi pertahanan kita itu apa? Tapi mengenai apa yang ditanyakan oleh Pak Ganjar tadi, apakah kemudian seharusnya data itu bisa dibuka oleh Pak Prabowo? Ini, jadi ngomong tentang capaian MEF. MEF itu dibuat di zaman Pak SBY. Di jalan tahun 2010, lalu dibagi itu dari tiga periode. Ini yang ketiga nih. Ketiga itu secara idealnya harusnya mencapai 100%. Gitu. Tapi kan diturunkan jadi sekitar 79%. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar sebenarnya itu adalah bagian untuk penilaian dari kinerja capaian elemen. Kenapa? Kalau misalnya, dia nggak nyampe, nggak apa-apa sebutkan. Karena ini. Itu sebenarnya ada ruang. Kalau Pak Prabowo itu tidak terpancing seperti tidak dalam tekan, kalau tadi menyebut, beliau bisa untuk berkelit. Ini kita ngomong dalam durasi 1 menit tadi. Dalam durasi. Kenapa? Karena COVID itu memaksa kita kan. Pak Prabowo baru memegang jabatan itu kan di bulan Oktober. Lalu Februari itu kan kita udah langsung pandemi. Lalu ada banyak refocusing, sekalipun anggaran ada banyak refocusing yang kemudian ada penundaan, itu sebenarnya bisa dijawab dengan mudah. Tapi karena tadi kalau misalnya kata Bu Monika di dalam tekanan, jadi ya udah. Itu satu. Ketiga, itu yang kedua. Yang ketiga, ini menunjukkan soal apa? Persiapan Pak Ganjar, karena tadi dia ini underdog, dia bersiap dengan baik. Nah, Pak Prabowo semestinya itu juga harusnya mempersiapkan. Ini bagian yang, ini capaian data ini selalu disebutkan kok. Gitu. Jadi ini sebenarnya hal yang simpel. Kalaupun memang diakui, itu saya pikir dan harusnya bisa dielaborasi. Dan dielaborasi. Kenapa kemudian tidak tercapai itu Pak Prabowo itu sebenarnya sudah menyinggung itu. Sayangnya karena tadi under pressure. Nah itu jadi kemudian tidak jawab. Pak Anton, Bu Monika, kita simak kembali cuplikan mengenai penilaian yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan mengenai kinerja Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Ketika berbicara silakan. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Ya, saya kembali ke Pak Anton. Pak Anton, kalau Anda menilai apakah betul seburuk itu kinerja Kementerian Pertahanan? Gini, saya kalau capres enak ya ngomong angka ya. Kalau saya bagian dari pengajar, maka saya harus merinci dulu komponen apa saja. Saya melihatnya ada 5 komponen ketika kita ingin menilai kinerja. Kalau apalagi terkait pertahanan. Saya mengapresiasi Pak Prabowo pada 2 komponen dan Pak Prabowo ada lemah pada 3 komponen. Ngomong tentang bagaimana pelaksanaan diplomasi pertahanan,
Pak Prabowo menjalankan dengan baik. Ini bisa kita bandingkan dengan periode pemerintah menteri sebelumnya. Pak Prabowo sangat aktif di situ. Ini karena kebetulan kami melakukan penelitian tentang diplomasi pertahanan yang dilakukan Pak Prabowo. Dia sangat bagus. Satu. Kedua adalah bagaimana Pak Prabowo membangun sinergi dengan kementerian lain, terutama Kementerian Luar Negeri. Ini juga saya apresiasi. Karena apa? Karena sebelumnya tidak pernah kita lihat ada seorang Menteri Pertahanan yang aktif. Itu menyambangi kantor Menteri Luar Negeri untuk berkoordinasi. Itu dua hal yang positif yang saya pikir yang sebelum-sebelumnya tidak kelihatan. Pak Prabowo melakukan itu. Tapi memang Pak Prabowo lemah di 3 hal. Yang pertama adalah perencanaan. Pembangunan kekuatan pertahanan. Ini yang lemah. Tadi disinggung sama Pak Ganjar, ini gonta-ganti. Jadi ini lemah satu. Kedua adalah ngomong tentang kebijakan. Ini kebijakan juga agak fatal. Kenapa saya bilang agak fatal? Karena Pak Prabowo itu kan Kementerian Pertahanan. Payungnya adalah Undang-Undang Pertahanan Negara nomor 3 tahun 2002. Nah, pasal 16 ayat 4 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa Kementerian Pertahanan menyusun buku putih pertahanan. Buku putih itu adalah statement resmi negara yang kemudian menyatakan bahwa ini ancaman kita, nanti rencana kita ke depan dalam 5 tahun, bla 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 seperti apa. Itulah dokumen publik untuk publik domestik dan juga publik internasional. Kenapa? Ketika kita membangun kekuatan pertahanan, ini kan kita menghindari kecurigaan dari negara. Nah, beliau tidak melakukan itu. Sebelumnya lakukan. Yang terakhir adalah ngomong tentang transparansi pengelolaan anggaran. Itulah yang kemudian saya mengkategorikan. Ini transparansi memang ada perbaikan, tapi hanya sedikit. Karena itulah kemudian saya memberi nilainya, saya cuma paling bisa adalah kalau sebagai dosen ngasih beliau cuma C-. Lulus, tapi masih ada banyak PR yang harus dikerjakan. Dalam skala 1 sampai 10? Saya kalau 1 sampai 10 itu biar urusan capres saja. Saya ngasih huruf saja. Bu Monika, kelihatan kompak ya tadi Pak Ganjar dan juga Pak Anies. Ya. Melihatnya kompak, tapi saya melihat justru tidak kompak. Gini, pertanyaan diajukan oleh Pak Prabowo kepada Pak Ganjar. Cara Pak Ganjar menjawab spontan. Ya. Nah, tadi saya berasumsi 5 out of 10. Pertanyaan dari Anies ke Pak Ganjar maksud Anda? Dari Pak Anies ke Pak Ganjar. Dijawab dengan spontan. Ya, artinya cukup memiliki, cukup kredibel untuk dijawab. Kita bayangkan itu asumsi saya 5 out of 10 gitu ya. Ketika ditanya kembali kepada Pak Anies ya, maka jawabannya pakai jeda. Jawaban yang tidak spontan itu kita perlu pertanyakan mengenai kredibilitasnya. Begitu ya. Nah, kemudian ketika menjawab 11 dari 100. Tapi kemudian dari 100. Nah, artinya konsisten menyerang dari awalnya nampak gitu. Dan kalau 01 ini mengusung kepada perbedaan atau perubahan, ini konsisten. Di sini scoringnya skor 10, di sini 100 gitu. Tapi artinya kalau kan berbeda. Anda melihat ada aroma tendensius nggak gitu? Penilaian 11 dari 100, apa ya seburuk itu? Ya artinya kan beda sekali nih antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo dengan Pak Anies. Artinya dari awal sampai dengan akhir sebegitu inferiornya kah Pak Prabowo dengan scoring itu? Gitu. Terakhir secara umum apa yang Anda lihat kemudian dari gelaran debat ketiga calon presiden? Ya. Jadi kalau saya lihat di sini setelah debat ketiga kan presiden juga ikut cawe-cawe lagi dengan meminta untuk merubah format debat. Nah, menurut saya format debat itu tetaplah biar seperti itu ya. Tetapi bagaimana kecerdasan emosional dari masing-masing calon begitu ya. Begitu juga kecerdasan emosional maupun state management untuk sebagai seorang pemimpin begitu. Nah, ini biarlah rakyat yang menilai. Saya berharap kalau saya sebagai pemerhati, saya senang dengan seperti ini gitu ya. Saya senang kenapa? Karena kemudian publik itu banyak mendapatkan informasi, tidak hanya jualan ide, tapi bagaimana aslinya dalam bawah tekanan satu. Tapi tentu saja saya kalau ngomong tentang kritiknya Pak Jokowi kan soal program, memang programnya menjadi agak sedikit gitu ya. Nah ini yang padahal sebenarnya Pak Prabowo bisa juga kok nyerang Mas Anies gitu ya dengan ini jangan-jangan Mas Anies tulis di visi misi itu nggak tahu nih kenapa ada perbedaan gitu. Nah memang tukar menukar mengadu program itu tidak terlihat gitu. Ini yang sayangnya bagi saya dan harapan saya adalah ketika nanti kita lihat di debat keempat dan kelima para
kandidat itu berani untuk mengadu program aja, itu akan jauh kelihatan matang gitu ya. Tapi ya tentu saja ini ngomong tentang persiapan, siapa yang mau bersiap lebih banyak gitu ya. Kan karena kemenangan itu pasti akan cerita tentang persiapan. Betul. Gitu, Mas. Terima kasih Pak Anton Aliabas, pengamat pertahanan, dan juga Bu Monika Kumalasari, pakar gestur dan mikro ekspresi sudah bergabung dan berbincang bersama dengan kami. Saat lagi mirsa, saya akan hadirkan perbincangan saya dengan Alam Ganjar, putra Ganjar Pranowo. Jangan kemana-mana, tetaplah di The Prime Show. Anda kembali di The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, Alam Ganjar, anak tunggal dari Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, bercerita kepada kami mengenai sosok Ganjar Pranowo. Alam Ganjar juga menceritakan pengalamannya saat datang langsung di arena debat calon presiden. Foto bertiga. Oke, foto bertiga. Alam punya tos khusus ya? Iya. Yang Bapak ya? Itu udah kebiasaan atau kayak gimana? Dari sejak aku kecil, Mas. Oh ya? Dari aku TK, Bung. Oke. Dari aku TK emang setiap kita salaman, setiap aku salim, itu ada tosnya kayak gitu. Nggak pernah putus sampai sekarang. Sama sekali. Dalam bayangan saya kok ngeliat tos kayak gitu, saya lagi ingat pemain sepak bola mencetak gol, selebrasi, ya. tos antar pemain begitu. Itu inspirasinya dari situ? Enggak juga sih, itu spontan aja. Spontan aja waktu pertama kali tos, itu tiba-tiba langsung kebentuk kayak gitu. Terus akhirnya keterusan kali ya, karena setiap salim waktu masih kecil ya kayak gitu, terus itu jadi kayak gimana sih? memori. Gimana sih? Gini, Ini, gini, ini, gini, ini, gini, 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 gini. Wih, luar biasa. Jadi itu udah jadi kebiasaan. Udah jadi kebiasaan, keseharian juga setiap salim. Oh iya. Setiap salim kayak gitu. Ibu nggak diajak tapi. Ibu nggak diajak ya? Bromance saja ya? Bromance. Oh ya, memang ada hal-hal yang memang terkhusus itu hanya untuk di-sharing, eksklusif untuk bapak dan anak. Ini kan udah bicara soal percaturan politik, kita kompetitif di sini, tapi bagaimanapun kompetisi politik hari-hari ini menjadi sorotan publik, menjadi percakapan di mana-mana tempat, termasuk debat calon presiden. Ya, Alam bisa kasih spill, bocoran persiapan Pak Ganjar di debat kedua calon presiden. Bapak persiapannya ya mungkin seperti biasa ya, mendalami materi juga, terus juga mempersiapkan lah dari segi substansinya, karena sedikit banyak Bapak punya beberapa ide maupun kreasi di bagian politik luar negeri, geopolitik gitu-gitu. Tapi yang pasti sih, yang jelas yang sebenarnya harapanku sih Bapak istirahatnya cukup dulu lah sebelum debat. Istirahatnya cukup. Oke, karena memang safarinya intens ya belakangan ini ya. Jadi biar pikiran lebih fresh, terus juga lebih segar aja besok. Performanya juga bagus, ya istirahatnya semoga bisa cukup. Ada bocoran nggak? Pak Ganjar akan lebih aktif, akan ofensif secara substansi itu saja kepada capres tertentu, nomor 2 atau nomor 1? Bapak akan jadi diri Bapak sendiri, gitu. Karena memang yang pengen dimunculkan juga ya, sosok Bapaknya sendiri, gitu. Jadi bagaimana Bapak itu bisa menjadi diri sendiri dan benar-benar transparan sehingga tidak ada hal yang dibuat-buat, dan juga emang itu natural dari Bapak. Karena dari aku pribadi juga merasa bahwa semua orang itu perlu melihat Bapak itu dari lubuk hati paling dalam. Jadi ketulusannya dan pemikiran secara transparan itu seperti apa. Menampilkan yang otentik gitu ya. Gitu. Kalau disebut bahwa ini bukan temanya Pak Ganjar, ini kan isunya pertahanan, isunya hubungan internasional, geopolitik. Alam menanggapi seperti apa? Kalau aku sih semenjak jadi gubernur maupun di dewan, di parlemen pun juga Bapak kan bersinggungannya memang secara langsung itu kepada internal affairs ya, urusan dalam negeri. Tapi itu juga banyak loh, Bapak itu berhasil berkolaborasi, memahami kondisi geopolitik.
Salah satunya itu untuk dam di Kendal, daerah Kendal dan Semarang untuk mengantisipasi rop. Itu Bapak concern betul karena itu sudah menjadi permasalahan turun-temurun dari zaman dulu. Dan Bapak coba kolaborasi sama Belanda, sama akademisi di Belanda, karena Belanda dengan super damnya yang sangat luar biasa, dan Belanda kan itu kan levelnya di bawah permukaan laut. Betul. Nah, jadi kita belajar dari memang yang sudah ahli di sana. Itu juga salah satu kolaborasi internasional. Bagaimana? Ada kebiasaan sendiri nggak sih, Alam, kalau misalnya Pak Ayah tuh atau Bapak sebelum debat atau menghadapi suatu isu, karena ini kan terus terang ini bukan debat pertama bagi Pak Ganjar. 2 kali terpilih menjadi gubernur Jawa Tengah pun serupa. Ada proses di mana dialektika melalui debat ditampilkan. Kira-kira kalau dalam catatan Alam biasanya ada kebiasaan-kebiasaan, misalnya harus minum jamu dulu, kemudian harus ngeteh dulu, ngopi dulu, atau mungkin ada makanan kesukaannya yang menjadi mood boosternya lah untuk kemudian menghadapi debat. Ya paling doa, terus juga ngabari keluarga-keluarga buat minta dukungan, minta restunya. Kalau Alam pasti nonton sering lah Pak Ganjar berdialektika, kemudian berdebat lain sebagainya, tentu saja mau itu di stasiun TV, mau itu juga di acara debat Pilgub dulu ya. Tapi ini kan debat pemilihan presiden. Nah, Alam bisa cerita nggak waktu ada di sana apa perasaannya? Aku berusaha memosisikan diri seobjektif mungkin sih saat itu. Jadi aku nggak begitu berusaha menahan emosi apapun itu, entah semangat, antusias ataupun khawatir dan lain sebagainya. Memosisikan diri senetral mungkin. Biar apa? Biar aku bisa mencatat evaluasi ataupun hal-hal yang menjadi poin plus, hal-hal yang bisa diperbaiki di setelahnya. Soalnya kalau misalkan nanti aku udah terlalu terpacu dengan emosi itu, nanti bias tulisanku. Hasil pemikiranku nanti bias. Ini luar biasa ya. Penampilan Bapak dievaluasi oleh anak sendiri. Oh iya, haruslah. Saya satu-satunya orang yang bisa jewer telinga calon presiden itu anaknya. Tapi benar saya pikir ya, karena bagaimanapun input yang dirasa tanpa saringan langsung masuk. Dan apalagi hari-hari ini kita bicara soal intrik politik dan segala macam kan, kita sulit untuk menerka-nerka orang. Yang paling orisinil, yang paling tulus dan ikhlas, tanpa beban apapun ya dari anak sendiri. Dan tulisan-tulisan itu disampaikan kepada Bapak. Oh iya, jelas. Waktu itu apa yang disampaikan dalam tulisan-tulisan itu contohnya? Oh ya, ada lah. Ada ya? Ada lah. Rahasia, RHS ada. ya? Dari segi substansi iya, terus dari segi performance itu juga semuanya. Ada beberapa masukan, ada beberapa hal yang, oh ini bagus, besok di-highlight lagi gitu. Menurut Alam, ketika Pak Ganjar berdebat dengan Pak Prabowo dan membahas isu HAM, apa tanggapan Alam ketika ada riak-riak yang terjadi di sana? Menurut aku karena waktu itu topiknya juga berkaitan dengan hukum dan HAM juga, saya rasa itu juga ada beberapa pertanyaan yang sekiranya perlu untuk diklarifikasi. Dan reaksi-reaksi publik itu ya itu kembali lagi itu yang tidak saya coba fokuskan karena itu adalah sentimen. Saya berusaha mengesampingkan sentimen khususnya pada diri saya, dan melihat hal itu ya sudah menurut saya sudah dalam koridor pada proses debat pertama. Tapi penampilan Pak Ganjar sendiri dari pelatih Coach Alam ini yang mencatat-catat biasa kan di bangku cadangan kan itu pelatih itu. Kira-kira ketika bertanya itu sudah oke ya? Oke lah, karena nggak oke itu penilaian pertamanya adalah apakah itu sesuai koridor, gitu. Kalau misalkan itu di luar koridor dan hanya menyerang secara personal, zero substance itu nggak ada artinya apa-apa. Tapi karena ada substansi dan urgensi dan masih sesuai dalam koridor, itu berarti memenuhi faktor-faktor esensial, faktor-faktor penting yang harus diutarakan pada saat itu. Dan itu ngeceklis semua. Dan dari segi pertanyaan pun juga cukup konkret dan juga cukup tajam. Tapi ini cuma antara anak lanang dan ayahnya.
Santai mau nanya sosok Bunda Atikoh di mata Alam ya. Karena anak satu-satunya kan tentu pastilah sangat mencintai, sangat menyayangi. Tapi baru-baru ini kita melihat Bu Atikoh menangis di Rumah Sakit Pandanaran Boyolali ketika menjenguk relawan yang dianiaya. Oh iya. Tentu ini menjadi sorotan publik ketika Bu Atikoh menangis. Waktu melihat Bu Atikoh menangis, Alam reaksinya seperti apa? Ya, memang ibu itu sosok yang lembut sih. Maksudnya sangat transparan dalam artian emosinya itu bisa langsung terlihat gitu. Sangat mudah untuk mengeluarkan emosi. Biasanya emosi kebahagiaan dan kesedihan itu sangat terlihat. Gitu. Tapi ibu cukup baik dalam menahan emosi amarah. Tapi di saat bahagia atau di saat sedih itu benar-benar tampak. Dan itu sebenarnya juga sedikit banyak cukup memudahkan ya. Memudahkan saya dan Bapak. Jadi tahu indikator sekiranya emang ibu butuh dirangkul itu saat kapan. Kalau terkait konteksnya yang waktu di rumah sakit itu ya tersentuh. Tersentuh ya karena ibu bahkan tidak kenal secara langsung terhadap teman-teman relawan itu, tetapi langsung memiliki keterkaitan emosional di situ. Jadi bondnya itu ada dan saya rasa itu menjadi pelajaran luar biasa buat saya untuk bagaimana dengan cara instan di saat kita memiliki kesamaan value dengan orang lain, siapapun itu kita anggap sebagai keluarga sendiri. Dan saya melihat ibu itu sudah menganggap teman-teman yang ada di sekitarnya, entah itu relawan ataupun teman-teman pribadi, personal ataupun pendukung Bapak secara langsung itu sebagai satu keluarga yang sama. Jadi oleh karena itu ya cukup menyentuh lah buat saya. Ibu langsung memberikan emosi seperti itu. Oke. Biasanya apa sih yang hal-hal lain yang membuat sosok Bu Atikoh suka tersentuh sampai pada akhirnya meluapkan emosinya dalam bentuk tangisan? Kalau habis nonton MU, Mas. Kalau kalah. Atau lagi barangkali kalau pas lagi angkat trofi kan ya. Ya, itu. Jadi satu keluarga pendukung MU ya? Oh iya, kita bertiga pendukung MU. Wow. Dulu katanya waktu saya lahir itu keluar dari perut ibu gak nangis, tapi langsung teriak ke GMU gitu. Glory Man United gitu ya. Tapi ya emang ibu itu sangat personal touch-nya itu sangat ada gitu. Entah ke saya, ke Bapak maupun ke keluarga besar, ke sepupu-sepupu, keponakan gitu-gitu. Jadi seringkali kalau misalkan keponakan yang paling kecil gitu lagi sakit, itu ibu yang ngerawat, jagain gitu-gitu. Jadi hal-hal personal kayak gitu tuh ibu selama ini emang jadi bisa dibilang ujung tombak penjaga kebahagiaan di dalam keluarga. Karena dari segi emosi sangat sensitif, jadi beliau juga berusaha untuk menjaga keharmonisan, menjaga kebahagiaan di keluarga. Apa kebiasaan Alam yang paling buat ibu sebel? Biasanya, barangkali bisa di-spill. Gak jaga makan gitu, Mas. Gak jaga makan? Gak jaga makan. Maksudnya? Jadi kalau misalkan makan sembarangan? makannya telat atau sehari makannya sedikit gitu-gitu, ibu gimana? Gitu. Oh, Alam sosok yang ya kalau misalkan lagi padat kan. Lagi malah padat. lupa makan. Iya, saya sama Bapak sama kayak gitu. Oh gitu? Sama kayak gitu. Jadi kalau misalkan lagi padat itu kadang-kadang nggak kerasa lapar gitu loh. Jadi makannya ditinggalkan dan lain sebagainya. Biasanya ingatinnya kayak gimana tuh Alam? Udah makan belum? Gitu kalau misalkan di rumah udah makan? Belum. Langsung ditarik tangannya, didudukin ke meja makan, diambilin nasi segala macam terus langsung disuruh makan. Kadang keluar tuh manjanya ya. Iya. Suapin dong gitu, enggak? Enggak. Cuman gitu, ibu. Udah lewat masa-masa itu. Iya, ibu ya tetap aja gitu, maksudnya biasalah ibu-ibu. Mulutnya tetap ngomel, tapi tetap sambil dilakuin gitu. Jadi sambil nuangin nasi, nuangin makanan gitu-gitu. Sampai sekarang itu masih perhatian itu terus ya. Iya. Pasti kalau telepon udah makan belum? Iya, udah makan belum. Terus juga vitamin. Itu mesti tas saya kadang-kadang dicek gitu. Vitaminnya dibawa nggak? Gitu. Buat biar lebih seger aja. Alam, bagaimanapun sosok Bu Atikoh akan juga menjadi sorotan. Karena Pak Ganjar adalah kandidat presiden.
di antara dua kandidat lainnya. Dan tentu saja Bu Atikoh adalah kandidat ibu negara. Di mata Alam sendiri akan seperti apa Bu Atikoh ketika beliau menjadi sosok ibu negara? Mungkin memperluas dari apa yang Ibu sudah sering lakukan di Jawa Tengah sih. Jadi emang ada beberapa isu-isu tentu yang Ibu sangat fokus, terutama terhadap pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, soal kesehatan, pendidikan, dan juga bagaimana perempuan dan kelompok-kelompok marginal itu bisa berdikari secara sendirinya, secara utuh gitu. Mungkin Ibu akan fokus ke sana kalau terkait isu. Cuman yang saya bisa pikirkan dari mulai sekarang adalah kita sekeluarga, terutama Ibu, itu suka banget anak kecil, suka banget anak-anak. Jadi saya bisa membayangkan saya yang sekarang menjadi putra tunggal, itu membayangkan Ibu nanti anak-anaknya akan semakin jauh lebih banyak, sehingga dapat memosisikannya sebagai ibu bersama. Gitu, ibu seluruh masyarakat. Jadi nanti saya adik kakaknya juga banyak, termasuk Mas Abraham. Gitu. Itu dia sosok ibu di mata Alam. Dan sekarang menutup ini saya mau ajak Alam untuk kuis. Kuis. Jawab cepat. Jawab cepat. Gunung atau pantai? Gunung. Jelas lah ya. Kemarin udah nggak apa-apa ya sana ya. Futsal atau Mobile Legend? Mobile Legend kali ya. Mobile Legend. CEO e-sport atau jadi politisi? CEO e-sport. CEO e-sport. Iya. Masa sih? Masak atau dimasakin? Masak. Masak ya? Masak. Kopi atau teh? Kopi. Kopi ya? Kopi. Gudeg atau bakso Malang? Gudeg. Gudeg. Echa Aura atau Anggita Ayu? Echa. Echa. Iya. Oke, nampaknya makin dalam ini Alamnya. Oke, 3 kata yang mewakili sosok ayah. 3 kata yang mewakili sosok ayah. Ayah, pemimpin, tulus. 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 Yang pertama tetap ayah, karena bagaimanapun itu adalah peran yang nggak bisa dilepaskan di Alam kan. Mirsa, wawancara saya dengan Alam Ganjar menutup jumpa kita di The Prime Show. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.